Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk membongkar beberapa tanaman hias dan menatanya di halaman samping rumah desa. Dan langsung aja kita pilih untuk tanaman hiasnya ya teman-teman. Di sini aku udah siapin 2 pot tanaman hias Diefenbachia dengan namanya tuh anggun ayu teman-teman. Jadi untuk tanaman hias ini kapan hari itu tinggi banget, tapi aku udah potong supaya dia menjadi pendek dan dapat 2 pot tanaman hias Diefenbachia anggun ayu. Dan tiba-tiba aku melihat kupu-kupu yang sangat besar sekali teman-teman sedang hinggap di tanaman hias bougainville. Aku sengaja merekamnya dan alhamdulillah dapet, tapi ternyata aku kehilangan Mas Helmi yang sedang membawa 2 pot tanaman hias Diefenbachia anggun ayu. Selanjutnya kita siapkan untuk tanaman hias yang lainnya ya teman-teman. Di sini aku udah bawa beberapa pot tanaman hias Syngonium Lilliput dari rumah Banyuwangi karena dia sudah besar di dalam pot yang kecil. Akhirnya aku bawa pulang dan akan aku bongkar. Aku dibantu oleh Uti Selin untuk membongkar dan menanam kembali tanaman hias Syngonium Pixie Lilliput. Pertama kita siapkan dulu untuk media tanamnya. Untuk media tanamnya aku menggunakan tanah, kemudian kita campur dengan kompos dan juga sekam bakar dengan perbandingan 1:1:1. Kemudian kita campur secara merata ya teman-teman. Dan untuk potnya sendiri aku menggunakan pot dari bahan plastik. Pada bagian dasar pot kita beri terlebih dahulu untuk sekam bakar supaya media tanamnya itu tidak keluar dengan banyak ketika kita siram. Dan ini adalah tanaman hias liliput yang aku bongkar dari pot yang pertama teman-teman. Potnya agak kecilan. Di situ terlihat untuk akarnya sudah mulai ke atas dan media tanamnya sudah mulai berkurang gitu ya. Karena pada saat aku masukkan ke dalam pot tidak bisa masuk atau kebanyakan media tanamnya, jadi untuk media tanam yang ada pada akarnya itu aku kurangin teman-teman. Setelah kita masukkan ke dalam pot, kemudian kita isi potnya dengan media tanam yang sudah kita campur tadi. Kita isi sampai penuh ya teman-teman. Untuk potnya sendiri tuh jangan juga terlalu besar, karena kalau misalkan terlalu besar juga tidak bagus bagi tanaman hias itu sendiri. Potnya disesuaikan saja dengan besar tanaman hiasnya ya teman-teman. Lanjut kita tanam untuk pot yang kedua. Jangan lupa di bagian dasar pot diberi sekam bakar. Nah, kemudian kita ambil tanaman hias dari potnya. Dia sudah sangat tinggi sekali teman-teman. Setelah kita cabut ternyata akarnya juga mulai sedikit gitu ya. Untuk media tanamnya kita keluarkan saja. Nah, langsung aja kita masukkan tanaman hiasnya ke dalam pot, kemudian kita isi dengan media tanam sampai memenuhi pot. Lanjut kita pilih lagi tanaman hias Syngonium Lilliput yang akan dibongkar ya teman-teman. Di sini ada 1 pot tanaman hias Syngonium Pixie Lilliput berada di halaman depan rumah desa. Di dalam pot keramik yang udah besar banget, tampak pada bagian batang bagian atasnya itu sudah muncul akar-akarnya teman-teman. Dan langsung aja kita ambil dan kita bawa ke tempat penanaman.
Untuk membongkar tanaman hias di pot keramik itu memang agak susah teman-teman, lebih mudah pada pot plastik, karena kalau di pot plastik tinggal kita tekan-tekan aja plastiknya atau potnya, itu dia udah ada rongga, bisa kita langsung cabut. Tapi kalau di pot keramik memang harus benar-benar ditarik dengan hati-hati supaya dia tidak tercabut gitu ya untuk akarnya. Nah, di sini udah kena teman-teman, alhamdulillah udah tercabut sempurna. Karena untuk tanaman Syngonium liliput ini besar banget dan aku perlu 2 pot lagi yang nantinya akan aku letakkan di halaman samping rumah. Jadinya untuk tanaman hias ini maksudnya itu akan aku pecah. Aku pecah menjadi 3 bagian teman-teman, karena ketika dipegang atau dilihat itu kan terlihat 3 rumpun gitu ya. Supaya tanaman hias ini tidak stres banget, jadinya aku pecahnya itu sesuai dengan rumpun yang terlihat. Proses pecah anakan tanaman hias Syngonium liliput ini gampang-gampang susah teman-teman, karena beberapa sahabat Mama Salin itu sempat ngeluh gitu ya, kenapa tanaman hias liliputnya itu mati setelah dipecah anakan, yang ditandain dengan beberapa daunnya itu menguning, coklat, kemudian diikuti dengan daun-daun yang lainnya. Akhirnya seluruh daunnya itu habis dan akhirnya mati. Jadi untuk melakukan pecah anakan pada tanaman hias Syngonium liliput ini memang harus hati-hati. Kalau misalkan teman-teman itu masih ragu-ragu, mending di repotting aja atau dipindah pot yang lebih besar. Ada beberapa tips yang bisa Mama Selin berikan agar tanaman hias Syngonium liliput tidak mati setelah dilakukan pecah anakan. Yang pertama adalah untuk melakukan pecah anakan, misalkan teman-teman menggunakan pisau ataupun alat tertentu gitu ya. Pada saat memotong itu harus dipastikan yang pertama adalah steril atau bersih, tidak berkarat dan tidak dalam keadaan kotor. Kalau misalkan bisa dipotek atau dibagi dengan tangan tanpa menggunakan pisau seperti yang dilakukan Uti Selin tadi, itu juga tidak masalah teman-teman. Yang kedua adalah membaginya sesuai dengan rumpun yang terlihat. Jadi kalau misalkan teman-teman punya 1 pot rimbun Syngonium liliput, itu bisa dilihat terlebih dahulu dia bisa dipotong atau bisa dibagi menjadi beberapa rumpun. Jangan dipaksakan dibagi dengan banyak rumpun gitu ya. Kalau misalkan tadi yang Mama Selin kasih lihat ketika dia posisinya tuh udah dilepaskan dari pot keramik, itu dia ketika dipegang itu terlihat bisa dibagi 3 rumpun. Ya udah, baginya tuh 3 rumpun aja seperti itu. Itu juga salah satu cara agar tanaman liliputnya tidak terlalu stres. Dan yang terakhir adalah untuk tanaman hias Syngonium liliput yang baru saja ditanam, jangan terlalu sering disiram. Karena kalau kebanyakan disiram, media tanamnya akan selalu basah dan itu akan menyebabkan akarnya itu bisa menjadi busuk dan satu persatu daunnya menjadi kuning, coklat dan akhirnya bisa mati, teman-teman. Dan ini adalah tanaman Syngonium liliput yang terakhir yang kita tanam di pot keramik. Pot yang tadinya berisi penuh sesak tanaman liliput dan sekarang menghasilkan 3 buah pot Syngonium liliput ya teman-teman. Nantinya pot keramik ini akan kita taruh kembali di tempatnya supaya tidak kosong. Akhirnya selesai sudah melakukan repotting dan pecah anakan tanaman hias Syngonium liliput. Kita bersihkan dulu untuk potnya sebelum dipajang ya teman-teman. Karena potnya sebenarnya adalah pot bekas teman-teman, jadinya dia kotor terkena media-media tanam gitu. Sekalian juga kita semprot untuk daun-daun karena tadi mungkin terkena media tanam pada saat kita tanam.
Untuk penyiraman awal aku menggunakan larutan B1 dengan dosis 1 tutup botol larutan B1 ditambahkan dengan 1,5 sampai dengan 2 liter air. Adapun fungsi dari pemberian larutan B1 pada tanaman hias yang baru ditanam adalah mencegah dan mengurangi stres pada tanaman hias tersebut. Kemudian meningkatkan kemampuan adaptasi dengan lingkungan yang baru, melancarkan penyerapan unsur hara, serta menjaga tanaman tetap segar. Untuk cara penggunaannya bisa langsung disiramkan pada media tanam atau juga bisa disemprotkan menggunakan spray ke daun dari tanaman hias tersebut, teman-teman. Selanjutnya kita lap satu persatu untuk pot dari tanaman hias ini ya, karena tadi pada saat disemprot kotorannya itu masih tetap melekat pada pot ini. Setelah selesai dilap untuk potnya satu persatu, langsung aja kita tata masing-masing pot ke dalam rak yang sudah kita siapkan ya teman-teman. Untuk rak ini adalah rak susun 3, bisa muat sampai dengan 6 tanaman hias. Rak ini sebelumnya berada di rumah singgah yang ada di Rogo Jampi, tapi aku bawa pulang karena tanaman hias yang ada di sana sudah tidak terurus. Dan akhirnya selesai sudah melakukan repotting, pecah anakan, dan juga menata beberapa pot tanaman hias di halaman samping rumah desa. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Dan ini adalah kondisi tanaman hias Syngonium liliput setelah 3 minggu tanam. Alhamdulillah mereka tidak stres, tumbuh dengan baik dan juga sehat. Oke teman-teman, itu tadi kegiatanku kali ini. Terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan videoku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya, bye bye.